Halo, selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga kembali, dan kita akan membahas tentang analisa bukan analisa tentang harga-harga yang sudah terjadi di upland ya. Buat teman-teman yang baru hadir, selamat datang, dan jangan lupa kalau kalian memang pemula, itu sudah saya sediakan playlist NFT property untuk step-stepnya dari awal ini sampai beli sampai fungsi. Itu semua sudah aku siapin. Jadi kalian paling enggak lihat di sini dulu sebelum bertanya, lihat di sini dulu sudah lengkap untuk step-step awal bermain, untuk step-step awal beli properti, untuk step awal untuk memilih kota kayak gitu. Dan sekarang ada tambahan di mana kita akan membahas tentang menganalisa di mana yang paling baik. Kalau di mana tempat yang paling bagus untuk dibeli itu sudah ada di video memilih mana ya, tips mencari properti NFT terbaik di upland, itu sudah saya bahas ya. Tipsnya bagaimana, karena harus sesuai dengan collection. Nah, teman-teman yang belum punya gamenya, silahkan daftar dulu kalian di link deskripsi. Karena kalau kalian daftar di link deskripsi yang sudah saya siapkan linknya, itu kalian dapat bonus lebih banyak daripada daftar tanpa link referralku. Ya, kalau kalian daftar menggunakan link referralku, kalian dapat lebih banyak UPX untuk membeli aset di dalam game upland ini. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana kita menganalisa aset yang akan mau kita beli ya. Tapi awalnya kita kan ada pertanyaan bagi pemula biasanya. Kok ada tulisan VSA ini yang tidak dimiliki oleh orang ya? Ada yang warna abu-abu itu tidak dimiliki oleh orang lain atau pemain lain dan bisa dibeli. Tapi kok ada yang VSA, ada yang tidak ada VSA-nya. Itu apa? Alasannya kenapa dan itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat VSA ini adalah mana? Karakterku mana karakterku? Waduh, karakterku ada di sini. Oke. Karakterku di sini berarti aku deketin dulu ke rumahku ya, biar VSA-nya ini jadi hijau. Jadi kalau mau beli VSA yang tidak dimiliki oleh orang lain harus mendekati di situ. Jadi kalau sudah mendekati di situ, dia otomatis ini akan jadi hijau. Hijau muda. Nah, di sini ada VSA, ada yang tidak. Kayak gini ini enggak ya? Enggak VSA. Apa perbedaannya? VSA itu adalah nih, Fair Start Action Designated. Maksudnya adalah ini hanya dibeli bagi mereka yang pemula ya. Kalau kayak aku itu udah pro atau sudah ya ininya udah pro, udah masuk ke status pro, ya statusnya pro, itu tidak akan bisa beli yang VSA. Contoh buy begini. You cannot buy VSA properties. Jadi untuk mereka yang sudah pro tidak boleh membeli VSA karena VSA ini dikhususkan bagi mereka yang baru daftar agar bisa dibeli. Dan VSA dan tidak VSA itu harganya pasti lebih murah yang VSA. Nah, saranku adalah aku agak salah awalnya. Jangan membeli yang VSA ya, teman-teman, jangan beli yang VSA walaupun kalian masih baru. Boleh beli, boleh. Cuman masalahnya VSA ini kalau kita jual hanya untuk orang yang statusnya bukan pro, itu bisa dibeli. Tapi kalau orang yang statusnya sudah pro itu tidak bisa dibeli ya. Jadi mending cari yang bukan VSA seperti ini. Nah, seperti ini itu yang kita beli ya, mendingan seperti itu. Itu untuk masalah VSA dan tidak VSA. Intinya kesimpulannya adalah VSA hanya untuk pemula yang statusnya masih uplander. Ya, uplander ke bawah. Tapi kalau sudah statusnya pro, ya statusnya ini pro, itu sudah tidak bisa membeli VSA, apalagi yang direktur, eksekutif, chief eksekutif itu nggak bisa beli VSA. Jadi kalian hanya bisa beli yang bukan VSA. Oke, setelah itu sekarang kita akan bahas tentang analisa. Di mana sih kota yang masih murah harganya? Di mana sih kota yang orang itu menjual? Di mana yang belum dimiliki dan statusnya VSA atau bukan? Itu bisa kalian pencet di menu ya, resource.
terus analitik. Oke, ketika kalian klik analitik akan masuk ke dalam website baru, di mana di situ ada analitiknya atau analisisnya tentang keadaan sekarang di upline seperti apa. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini kalau yang pertama kita akan melihat status dari 30 hari transaksi volume ya. Volume UPX-nya adalah sekian. Kalau kita dihitung dolar itu kan 1000 UPX sama dengan 1 dolar ya. Jadi kalau ada 7 juta ini 7M UPX berarti 7 juta dolar keluar masuknya di game ini selama 30 hari. Oke, terus dalam 30 hari trading volume ada 361.000 kali volume tradingnya. Jual beli itu selama 30 hari ada 361.000 kali. Terus UPX dalam 90 hari itu ada sekian ya. Jadi ada daily transaksi UPX volume UPX-nya. Oke. Terus habis itu 90 hari average daily trading volume itu rata-rata per harinya 8.600. Jadi kalau kita lihat di grafik per hari dari Mei tanggal 27 2021 sampai saat ini mengalami kenaikan yang lumayan drastis untuk transaksi volume UPX-nya. Jadi dia naik turun dan sekarang ini sangat drastis sekali. Menggambarkan bahwa perkembangan game upline itu sedang trend up ya, trennya naik di mana sudah mulai banyak yang mentransaksikan UPX-nya di mereka dan masuk ke dalam game ini. Jadi kalau kalian masuk fase pertama ini sangat memungkinkan sekali yang kalian beli akan semakin naik di hari ke depannya. Trading volumenya orang-orang yang jual beli juga lagi naik uptrend. Ya, persiapan aja kita cuan lebih banyak apalagi kita masuk di fase pertama. Nah, di bawahnya itu ada unlimited property di mana ini adalah menu atau gambaran mana sih tempat yang belum dimiliki oleh orang lain. Belum dimiliki oleh orang lain dan bisa kita beli dengan harganya berapa. Nah, ini ada harganya, ini ada kotanya. Kalian terserah kalau mau milih kota yang mana. Contoh, ini deh yang paling terakhir. Contoh yang paling terakhir adalah bronze. Oke. Bronze atau kota bronze ini kita akan melihat apakah ada yang dijual. Nah, bronze sisa 3 kota ya. Bronze sisa 3 kota. Kalau kita milih FSA semua ternyata FSA masih FSA yang bisa dibeli oleh pemula. Itu masih harganya 3.000, 1.700, 4.700 UPX. Sisa 3 kota sisa 3 peta doang. 3 aset doang. Itu ini harganya ya. Kalau kita ngelihat total semua kota, kita bisa analisis di mana sih kota-kota yang mungkin harganya masih murah. Kita bisa min price-nya kita ambil yang ini udah mahal banget ini. Nashville ini harganya 1 juta UPX ya. Kita cari minnya diklik lagi. Nah, ini ada bronze tadi sudah. Belmont ada minimal 4.700. Kansas City itu masih banyak banget yang harganya 6 ribuan ya, yang masih belum dimiliki oleh orang lain, tetapi statusnya adalah VSA. Sekarang kita cari yang bukan VSA. Kalau bukan VSA berarti VSA-nya false ya. Kita pilih VSA-nya yang false. Oke. VSA yang false itu masih harga minimalnya 8.600 ada di 3146 S-Trop ST. Jadi kalau kita ngecek bisa di sini. Terus areanya di Chicago ya, kotanya kota Chicago. Kita cek. Oke, kita lihat di Chicago yang belum dimiliki orang lain tapi dia bukan VSA. Jadi sisa satu ini doang. Ya, sisa satu ini doang yang di Chicago yang harganya 8.600 UPX. Kalau kita lihat di sini berarti waduh sudah dimiliki ternyata, bos. Ya, sudah dimiliki ini. Ini kalau nggak salah.
3146. 3146. Iya, sudah dimiliki ternyata. Sayang sekali sudah dimiliki oleh orang lain dan sekarang sudah dibeli orang lain. Jadi ini udah nggak ada. Ya update-nya paling nggak ini per hari. Ini sudah dimiliki orang lain. Sekarang kita lihat di White Oak ya, di Kansas City itu ada 9.400 dan bukan VSA. Itu alamatnya ini. Kita cek. Ya, ini adalah termurah di Kansas yang bukan VSA. Harganya 9.400. Ini adalah, waduh, kok dimiliki orang lain juga, cuy. Sudah dimiliki orang lain juga. 8913 ini sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi udah hampir nggak ada ini yang kosong dan harganya murah. Mungkin ini mungkin kita coba ambil yang Kansas City yang sini. Ini mungkin dimiliki orang lain apa enggak? Kita cek, kita tes. Oke, kita cek apakah sudah dimiliki orang lain atau tidak. Waduh, sudah dimiliki oleh orang lain, cuy. Sudah dimiliki oleh orang lain, jadi kita sudah nggak ada. Jadi kalian bisa cari mana yang belum dimiliki orang lain ya. Ini Kansas City, coba ini. Yo, kok nggak ada? Loh, kok nggak ada? Wah, nggak ada. Cari yang lain. Ini 9.500. Oke. 5825. Alamatnya 5825. Kita cek apakah sudah dimiliki oleh orang lain. Sudah ternyata. Ini sudah dimiliki oleh orang lain dan dia siap dijual dengan harga 10.000. Padahal harga awalnya 9.500. Ya. Jadi dia ngambil untung 1.000. Dia sudah dimiliki oleh Armis 1 ya 5825. Dan ada di sebelahnya yang kosong ini sebelahnya tapi harganya berapa? 10.200 ya. Gitu. Itu teman-teman untuk cari tempat yang tidak dimiliki orang lain, tapi pasti kalau yang murah-murah pasti udah dibeli dulu sama orang lain, cepet-cepetan ya. Itu di bagian unlimited properties. Tapi kalau yang di sini adalah for sale properties adalah punya orang lain yang mau dijual. Ya, punya orang lain yang mau dijual. Kalian bisa pilih mana. Contoh aku di Kansas, jadi aku cari Kansas. Oke, Kansas tuh. Mana Kansas? Bronx, Kansas, Chicago. Loh. Kansas mana cuy? Oh ini dia. Sorry gak kelihatan. Oke, di Kansas kita lihat yang dijual dan paling murah untuk dibeli. Kita lihat ya. Waduh, kok lemot. Nah, aduh, kalau ini udah pakai dolar nih, harganya ini dolar nih. 57 dolar, 7.000 dolar, 10.000 dolar. Ini udah masuk dolar. Cari yang UPX as-nya aja ya. Cari yang UPX as. Aduh, pakai dolar semua, Bos. Yang masih UPX mana? Yang UPX. Dia udah ngejualnya pakai dolar soalnya. Cari yang UPX. Aduh, kalian bisa cari ya. Nanti yang UPX itu berapa ya? Kalau Fiat itu udah pakai dolar. Jadi belinya harus pakai dolar. Jadi ini kita cari yang nggak pakai dolar, yang pakai UPX. Sabar, kita cari dulu. Ini masih oke, masih Fiat, semua pakai dolar. Nah, ini nih. Ada yang dijual harga 9.999 UPX di Kansas, itu ini alamatnya. Jadi kita coba cek. Ini alamatnya dan kita lihat yang dijual. Nah, ini yang dijual itu masih astaga Tuhan, sudah dinaikkan. Punya siapa ini? Punya ini sudah dinaikkan ya. 2010
2010 E82N. E82N Ter ya. Ini sudah kayaknya sudah dibeli orang terus mau dijual lagi. Awalnya harganya dia mau jual 9.900, sekarang jadi 15.000. Jadi kita nggak bisa beli. Itu ya teman-teman ya untuk cara analisis marketplace. Jadi kita bisa cek harga untuk orang yang mau ngejual dan harga yang belum dimiliki orang-orang lain. Terus di sini ada own property atau orang yang punya properti tapi dia tidak menjual dan dia masih menahan, dan harga awal dan saat terakhir dibeli itu berapa. Nah, di sini ada, aku pakai Kansas City lagi ya. Oke, aku pakai Kansas City lagi dan aku mau ngecek itu orang baru beli dengan harga berapa ya. Lemotnya. Oke, kita cari yang harga paling murah. Harga paling murah yang dijual oleh orang ya, yang dijual oleh orang. Ada yang jual 10 juta UPX, siapa yang mau beli juga, sembarangan aja. Oke, kita lihat dulu yang paling murah yang sudah dimiliki orang dan dia tidak mau jual. Dia awalnya beli 5.900.000, dijual 10 juta sekarang. Nah, aduh. Berarti kalau satu gini berarti dia beli dari yang belum dimiliki orang. Kalau satu gini ya, itu belum dimiliki orang. Nah, min price-nya itu awal dia beli. Ada di Soul Crack itu 14.000 di sini. Oke, kita lihat N Kingston. Masa ini sih? Bukan. Oh, bukan. Cari yang lain aja. Oke. Nah, ini adalah yang paling murah waktu itu, tapi dia nggak ngejual. Hanya dikasih tahu kalau harga awalnya itu 18.700 UPX, dan sekarang dia yang miliki ada Spinneter ya, Spinneter. Terus abis itu eh intinya harga awalnya adalah 18.000. Sudah dimiliki orang dan ini udah ganti orang ini. Spinneter bukan Spinneter awalnya. Itu awalnya adalah ini. Carolette ST ya, collectionnya. Sorry. Bukan. Oh, nggak ada siapa yang beli, nggak ada tulisannya namanya. Intinya ada 18.000 dan sekarang dia nggak ngejual. Nah, itu untuk market analisis ya. Market analisis, kalau kalian yang mau cari paling murah itu bisa cari yang di sini. Unminted properties yang belum dimiliki orang tapi harganya paling murah berapa di Kansas City atau di kota lain yang kalian mau cari. Minimal sekarang sih 9.000 8.000-an sih. Cuman kalau kalau kita cari di sini pasti sudah habis ya, sudah habis. Yang ini yang bukan VSA ya. Kalau kalian mau cari yang VSA bisa bisa ditrukan, tapi kalau yang enggak VSA ya ini minimal 9.000 berapa tadi. Jadi kayak gini kayaknya ini udah dimiliki orang lain 9.520 ya. 9.520. Coba kita cek. Kok nggak ada. Agak sulit cari itunya. Nah, ini nggak dimiliki oleh orang lain. Lah, kok di kota ini yang Kansas cuy. Jangan di kota lain. Malah itu yang terdaftar di situ. Ada masih error. Nah, ini Kansas. Tadi aku ini 9.576. Masih kosong apa enggak? Pasti sudah dibeli orang sih. Coba cek. Udah dibeli orang. Ini udah dibeli orang. 617 617 E65. Ya.
Ini udah dibeli orang dan dia dijual harga 10.000 padahal harga awalnya 9.500 ya. Ini ada yang VSA, ini sebelahnya ini VSA 9.500. Oke, gitu aja untuk ini ada sebelah nih. Sebelahnya ada ini 11.000. 11.184 size-nya. Per bulan kita dapat 160. Kalau mau beli ini ada sebelahnya sini ya, di sebelahnya itu ada alamatnya ini. Atasnya juga ada ini ya. Cuman perhatikan collection ya, perhatikan collection. Kalau kalian sudah penuh collectionnya ya baru boleh untuk beli-beli yang ini di luar collection untuk nambah-nambah aset. Tapi kalau collectionnya belum penuh kayak aku, ya jangan. Lebih baik pentingin collectionnya dulu biar kalian bisa mengkolek collection ya, gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan tentang market analysis ya, market analysis. Persiapan aja kita sangat booming dan ini bakalan naik lebih besar lagi nantinya. Berarti otomatis yang kita punya bisa terjual dengan mudah ya, dengan cara ngelihat juga analis ini ya. Memprediksi kemungkinan paling murah sih, siapa sih yang mau ngejual paling murah. Kita kalau pengen cepat terjual ya kita lebih dimurahkan ya harganya. Kalau enggak ya bakalan nunggu sampai harga-harga ini kejual sampai habis, nanti baru punya kita yang akan paling murah kayak gitu. Itu aja yang bisa aku jelaskan. Terima kasih ya. Selamat mencari properti aset di Upland dan jangan lupa daftar di deskripsi kalau yang belum punya ya akunnya, karena kalian bisa dapat AUPX lebih besar daripada daftar sendiri. Dan kalian jangan lupa gabung juga di Telegram grup ya, itu di t.me Indo Upland. Oke, saya Anaseng Prayoga, bye bye, dadah.